Pejuang BUMN 2026 harus siap-siap mulai sekarang berbagai macam soal yang bisa jadi keluar dalam rekrutmen bersama BUMN. Salah satunya adalah tes akhlak nih yang dari tahun 2019 sampai tahun 2025 kemarin selalu ada dalam tahapan rekrutmen bersama BUMN. Yuk cobain kerjakan soal akhlak ini dalam 5, 4, 3, 2, 1. Yes, ini adalah soal akhlak yang merupakan cerminan dari nilai-nilai atau core value yang ada di BUMN. Tips dan triknya apa, Coach? Langsung aja ya. Tips dan trik kerjakan soal akhlak biar cepet dan bener adalah ada yang namanya 3 anak tangga pemahaman. Apa? 3 anak tangga pemahaman. Anak tangga yang pertama adalah teman-teman harus hafal apa itu value AKHLAK. Mulai dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, itu harus hafal semua ya, 6-6-nya. Terus yang kedua, setelah hafal 6-6-nya, harus tahu apa itu panduan perilakunya dan kode etiknya. Sehingga tahu amanah itu kalau dalam BUMN prakteknya gimana, kode etiknya gimana, implementasinya gimana. Sehingga kalau teman-teman udah hafal akhlaknya gimana, terus implementasinya gimana, baru anak tangga yang ketiga adalah praktekin ilmu itu di soal. Sehingga teman-teman jadi tahu dan paham, oh soal kayak gini jawabannya yang A, soal yang ini jawabannya yang B, dan seterusnya. Nah, di kelas saya dan tim profesional semua udah saya rangkum menjadi satu e-book ataupun e-course, sehingga teman-teman nggak perlu cari lagi tuh googling maupun cari paper, cari jurnal tentang akhlak itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang pengen join kelas super intensif rekrutmen bersama BUMN, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja, karena di situ akan ada berbagai macam pilihan yang bisa teman-teman pilih. Dan jangan lupa pas bayar ambil paket, masukkan kode referral aku lulus ya, biar hemat 20%. Yuk kita bahas soal yang pertama. Di sini ada soal nih. Pimpinan memberikan tugas kepada saya, namun hal itu bertentangan dengan etika dan aturan negara. Nah, itu kata kuncinya ya. Ada pimpinan, kata kuncinya ya, memberikan tugas tapi bertentangan dengan etika dan aturan negara. Bertentangan dengan etika dan aturan negara. Pimpinan ngasih kerjaan, harus dilakukan nggak? Iya, tapi kalau bertentangan dengan norma, etika, aturan, tentunya harus kita perhatikan lebih jauh lagi, hati-hati jangan sampai kita mau dalam tanda kutip terlibat dalam seperti itu. Nah, dan itu salah satu cerminan dari value loyal ya teman-teman. Kita harus mengikuti dan melaksanakan perintah pimpinan selagi tidak melanggar moral, etika, dan aturan. Jadi kalau itu tugasnya melanggar etika, moral, dan aturan, dilakukan nggak? Yes, jangan ya. Saya tidak akan menolaknya. Hati-hati, tidak akan menolaknya. Bukan itu jawabannya ya. Tentunya yang ini, saya akan tidak melakukannya. Yang bravo jawabannya. Coach, kalau aku kepencet emot, pilih yang A gimana? Salah, jawabannya yang B ya. Saya akan tidak melakukannya. Ingat teman-teman, soal akhlak ini akan muncul biasanya 90 soal dan passing grade teman-teman minimal 65 poin. Bisa? Yuk kita lanjutkan soal yang kedua. Silakan pause video ini dan kerjakan di kolom komentar jawabannya apa. Yuk kita bahas. Di soal ini ada pertanyaan nih. Melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang membuat saya bla bla bla. Yang A, jenuh dan ingin mengerjakan hal lain. Yang B, tertantang untuk mencari cara yang lain. Yang mana ayo? Yes, harus pilih yang bravo, tertantang untuk mencari hal yang lain. Karena ini merupakan perwujudan value kompeten sekaligus value adaptif. Ya. Tertantang mencari cara lain, cara yang lebih efisien, cara yang lebih efektif, sehingga kerjaan yang kayaknya monoton gitu-gitu aja bisa lebih cepat diselesaikan dengan cara yang lebih singkat. Bisa ya? Langsung aja kita bahas soal yang ketiga. Tapi sebelumnya kerjakan dulu pause video ini dan tulis dulu di kolom komentar. Yuk kita bahas teman-teman. Nah, biar teman-teman nggak ketinggalan video-video saya, silahkan subscribe channel ini, like postingan ini, dan juga save ya, biar nanti kalau cari bisa langsung ketemu. Bisa juga teman-teman bagikan video ini atau konten ini kepada teman-teman di luar sana yang membutuhkan dalam rangka mempersiapkan diri untuk lulus rekrutmen BUMN. Yuk, nomor 3 kita bahas. Saya ingin menjadi orang yang bla bla bla. Yuk, mudah bergaul dengan orang lain, bertanggung jawab, dan tekun. Ayo pilih yang mana nih? Hati-hati nih, sama-sama bagus ya, sama-sama bagus nih. Mudah bergaul dengan orang lain, bagus. Bertanggung jawab dan tekun, bagus juga. Jadi pilih mana nih? Ini bagus sama bagus nih, yang mana? Yes, tentunya kita harus pilih yang bravo teman-teman ya, karena ini lebih sesuai dengan value amanah, juga value
kompeten gitu ya. Nah, sementara kalau mudah bergaul dengan orang lain ini masih belum mirip ya sama perwujudan perilaku value harmonis maupun kolaboratif. Beda ya, mudah bergaul dengan orang lain itu konteksnya masih sangat luas. Belum spesifik tentang value atau nilai yang ada di BUMN. Bisa ya? Semangat buat teman-teman yang pengen lulus untuk bekerja di BUMN atau Danantara. Lakukan yang terbaik biar bisa keterima seperti alumni-alumni saya ini. Salah satunya ada testimoni dari Aji nih, salah satu alumni program super intensif BUMN yang sekali tes langsung lulus di BUMN, spesifiknya di PT Antam. Nih, kita baca ya. Selamat siang Coach Hafid. Oke ya, sebelumnya salam kenal Coach, saya Aji, lulusan Tambang UPN. Saya murid Coach Hafid yang dari beberapa bulan lalu ikut kelas intensif persiapan RBB BUMN 2025 di profesional. Saya mau menyampaikan terima kasih banyak Coach untuk semua ilmu, program, latihan, dan tips-tipsnya yang sangat membantu buat lewatin semua proses tahap seleksi saya di rekrutmen bersama BUMN 2025. Karena akhirnya sekarang saya lolos keterima jadi FGD Trainee Mining di Antam dan seterusnya. Wah, saya ikut merinding dan ikut bangga nih ya dengerin salah satu kisah alumni saya. Dan masih banyak lagi loh ya alumni-alumni saya dan profesional yang alhamdulillah keterima di BUMN. Ada Rafa nih contohnya, dia keterima di ODP, Officer Development Program di Bank BNI. Syafiq juga kayak gitu. Syafiq ini juga fresh graduate yang alhamdulillah keterima di ODP juga di Bank BNI. Lalu ada juga nih yang keterima di PT KAI, PLN, Pertamina, dan masih banyak lagi. Yuk teman-teman, bagi yang pengen serius persiapan untuk keterima BUMN lewat berbagai macam jalur, baik RBB maupun jalur mandiri, silahkan bisa klik link yang ada di deskripsi, ambil paket sesuai kebutuhan teman-teman, dan kita ketemu di kelas super intensif bareng sama saya dan tim profesional. Kita lanjutkan soal berikutnya. Yuk kerjakan dulu pause video ini dan yuk dipikir-pikir dulu, tulis di kolom komentar jawabannya apa. Let's go, kita bahas. Yuk. Di soal ini, setelah saya mengikuti pelatihan, saya ngapain? Yang A, memperdalam ilmu yang saya dapatkan untuk diaplikasikan. That's good. Yang kedua, membagikan ilmu tersebut kepada para rekan. Yo, dua-duanya bagus nih teman-teman. Yang A, dia belajar lagi lebih dalam supaya bisa dipraktekkan, diaplikasikan. Yang Bravo, dia bagikan tuh ilmunya kepada rekan-rekan kerjanya. Mana yang lebih bagus? Yes, yang lebih bagus adalah yang Bravo. Hati-hati teman-teman. Kalau di kelas saya kasih tuh yang namanya kode etik ya, setiap value dan juga panduan serta perwujudan perilakunya. Nah, yang Bravo ini sesuai dengan perwujudan perilaku dan kode etik value kompeten. Ingat, kata kunci value kompeten itu adalah will enable to work, will enable to learn. Mau dan mampu buat belajar, mau dan mampu buat bekerja. Tidak hanya untuk diri kita sendiri belajarnya, tapi kita harus bantuin rekan kerja kita dan orang lain untuk belajar. Supaya apa? Yang profesional, yang pinter, yang kompeten, bukan cuma diri kita, tapi juga lingkungan sekitar kita. Sementara yang A, itu yang dapat benefit cuman kita doang. Maka yang Bravo lebih baik. Kembali lagi, karena lebih sesuai dengan value kompeten, lebih sesuai dengan kode etik dan perwujudan perilakunya. Bisa? Kita lanjutkan soal pendek berikutnya, karena emang soal akhlak tuh mayoritas pendek-pendek ya. Kenapa kok pendek? Karena soalnya 90 butir, waktunya cuma 30 menit. Yuk, coba kerjakan soal ini dulu di kolom komentar. Yes, kita bahas ya. Ketika diminta bekerja sama antar divisi, saya akan bla bla bla. Simpel banget nih. Yang A melakukannya, yang B menolaknya. Yang mana ayo? Yes, harus pilih yang A ya. Ini kan kerja sama antar divisi ini salah satu pencerminan dari value kolaboratif. Ya, atau ya kerjasama saling bersinergi itu tadi ya, sehingga teman-teman harus jawab yang A. Meskipun misalnya ih ogah banget kerja sama divisi itu, ogah banget, nggak boleh teman-teman ya. Jadi tetap harus pilih yang A karena itu mencerminkan value atau perwujudan perilaku dari kolaboratif. Ingat teman-teman, hafalin dulu ya, akhlak itu apa? 6 ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Baru nanti apalin kode etik dan panduan perilaku, baru latihan soal biar lebih mantep. Sekali lagi, kalau pengen simple, pengen lebih cepat belajarnya, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja ya. Saya dan tim profesional udah siapin kelas dan e-booknya buat teman-teman. Bahkan ada videonya juga, bisa buat belajar secara detail. Bisa ya? Berikutnya langsung kita kerjakan lagi. Yo, pause dulu lalu pikir-pikir jawabannya apa, tulis di kolom komentar jawabannya apa. Yo, kita bahas bareng-bareng. Kompetensi dalam diri manusia adalah hal yang bla bla bla. Ini udah jelas banget ya, karena kata kuncinya adalah kompetensi. Tentunya ini ngomongin value kompeten itu sendiri ya. Ingat
Ingat, kompeten itu ruhnya adalah mau dan mampu buat belajar, mau dan mampu buat bekerja. Pilih yang mana nih? Harus dimiliki sampai kadar tertentu untuk dapat dibagikan, ya, atau perlu selalu ditingkatkan dan dibagikan. Hampir mirip nih, hampir sama-sama punya tujuan untuk bagiin ke orang lain. Tapi yang lebih tepat yang mana? Yes, yang Bravo ya, karena perlu selalu ditingkatkan. Ini sesuai sama kode etiknya value kompeten. Terus kita bagikan ilmu apa yang kita punya ke orang lain, itu juga merupakan pencerminan atau kode etik value kompeten. Bisa kan? Gimana? Jadi lebih bisa dan lebih ngerti kan tentang soal tes akhlak itu kayak gimana aja. Dan kalau teman-teman mau lebih lanjut belajar lagi, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan save postingan ini. Satu soal lagi buat PR, kerjakan di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.